Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan membahas tentang penarikan kesimpulan, yaitu salah satu bagian dalam logika matematika. Di sini ada 3 bahasan utama, yaitu modus ponens, tollens, dan silogisme. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Dina Kamalia. Saya adalah salah satu seorang pengajar di suatu SMK swasta di Surabaya. Kita mulai dengan pengertian dulu ya. Jadi penarikan kesimpulan adalah konklusi dari beberapa pernyataan majemuk yang kita sebut nantinya dengan premis yang saling terkait. Yang pertama adalah tentang modus ponens. Apa itu modus ponens? Jadi kalau disimbolkan ada premis 1, premis 2, dan konklusi. Jadi premis 1 itu bentuknya adalah suatu implikasi, yaitu P implikasi Q. Premis 2-nya adalah pernyataan P saja, pernyataan tunggal. Sehingga di sini konklusinya, karena pada premis 1 dia mengandung P, premis 2 mengandung P, P-nya bisa dihilangkan ya, sehingga tersisa konklusinya hanya Q saja. Sebagai contoh, perhatikan berikut ini. Premis 1, jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Kemudian premis 2-nya adalah Andi rajin belajar. Adik-adik lihat, pada premis 1, pernyataan P adalah Andi rajin belajar. Pernyataan Q-nya adalah Andi juara kelas. Pada premis 2, pernyataan P adalah Andi rajin belajar. Sehingga kita bisa reduksi Andi rajin belajarnya sama ya, P. Pernyataan premis 1 dan premis 2 mengandung P, sehingga kesimpulannya adalah yang Q saja, yaitu Andi juara kelas. Itulah kesimpulannya. Kemudian dalam suatu penarikan kesimpulan, baik modus ponens, tollens, dan silogisme itu harus mengandung unsur sahih ya. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau dalam logika matematika kita membuktikan sahih atau tidak itu perlu dengan tabel kebenaran. Oke, perhatikan slide berikut ini. Jadi kakak buat suatu tabel kebenaran. Ini tabel kebenaran ini kita buat dari pernyataan majemuk modus ponens. Jadi pada premis 1 dia adalah suatu implikasi P maka Q, premis 2-nya adalah P, konklusinya adalah Q. Jadi untuk membuktikannya, premis 1 dan premis 2 ini kita hubungkan dengan suatu konjungsi. Jadi bunyinya adalah P implikasi Q, konjungsi P. Nah, lihat ini berada di kolom keempat ya. Kemudian kita hubungkan lagi P implikasi Q, konjungsi P, kemudian diimplikasikan lagi dengan Q. Diimplikasikan dengan konklusinya. Jadi konklusi nanti sebelumnya adalah hubungannya adalah implikasi ya. Itu tercantum pada kolom ke-5. Jadi kalau di sini adik-adik lihat kita butuh pernyataan P, butuh pernyataan Q. Ya, adik-adik lihat kalau hanya terdiri dari 2 pernyataan maka dia hanya ada 4 kemungkinan ya. Video sebelumnya kakak sudah pernah bahas ini. Jadi urutan pada P adalah BBSS, urutan pada Q adalah BSBS. Kemudian kita cari implikasinya. Implikasi kita butuh ini kan kolom pertama dan kolom kedua. Ingat tidak implikasi itu apa? Implikasi itu adalah pernyataan apabila pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka nilainya salah. Jadi adik-adik lihat pada kolom 1, 2, kolom P dan kolom Q, cari yang BS mana? Oh, ternyata di baris kedua ya. Baris kedua saja yang BS, sehingga di situ nilainya S pada baris kedua. Yang lain dia bernilai benar. Kemudian pada kolom keempat, tadi yang seperti kakak bilang, premis 1 dan premis 2 dihubungkan dengan konjungsi. Premis 1 dan premis 2 kita hubungkan dengan konjungsi. Kita butuh yang mana? Butuh yang implikasi dan butuh yang P. P implikasi kini sebagai pernyataan yang pertama, yang P-nya adalah pernyataan kedua, dihubungkan dengan konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah pernyataan yang bernilai benar jika keduanya benar. Kita cari yang kolom ketiga dan kolom pertama, kita cari yang BB. Ada tidak yang BB? Oh, ternyata ada yang BB, yaitu di baris pertama ya. Baris pertama yang B. Yang lain karena dia mengandung salah, maka nilainya salah. Dan terakhir, kita hubungkan antara P implikasi Q, konjungsi P, itu dengan konklusinya, dengan implikasinya. Yaitu pada kolom keempat dan kolom kedua. Ya, kolom keempat dan kolom kedua. Jadi P implikasi Q konjungsi P diimplikasikan lagi dengan konklusinya yaitu Q.
implikasi itu pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Kita cari ada tidak yang BS. Ini tidak ada ya yang BS ya sepertinya. Sehingga bisa kita simpulkan P implikasi Q konjungsi P implikasi Q itu adalah benar semua atau tautologi atau sahih. Jadi modus ponen itu terbukti dia adalah sahih. Karena dia apa? Karena ketika dibuktikan dia bernilai tautologi. Sampai situ dapat dipahami? Sekarang kita beranjak ke modus tollens. Perhatikan untuk modus tollens berikut ini simbol-simbolnya ya. Pernyataan pertama, ulangi, premis satunya adalah P implikasi Q, premis duanya adalah negasi Q. Maka bisa kita simpulkan atau konklusinya adalah negasi P. Nah, jadi begini ya. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi adalah yang premis duanya P, hasilnya Q, yang sekarang adalah premis 2-nya negasi Q, maka hasilnya adalah negasi P. Contohnya bagaimana? Premis 1, jika Ani pergi ke sekolah, maka Ani mendapat uang saku. Premis 2, Ani tidak mendapat uang saku. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adik-adik lihat ini. Pernyataan P-nya ini, Ani pergi sekolah. Pernyataan Q-nya apa? Ani mendapat uang saku. Pernyataan negasi Q, negasi ingat nggak? Tinggal nambah kata tidak ya. Ani, yang ini Q, berarti negasi Q-nya Ani tidak mendapat uang saku. Kemudian konklusinya apa? Seperti yang di sini tadi, di simbolnya. Konklusinya adalah Ani tidak pergi ke sekolah. Sampai situ bisa dipahami untuk contohnya? Oke, seperti yang kakak katakan tadi, modus tollens pun juga harus sahih ya. Jadi kita harus buktikan dengan tabel kebenaran, apakah dia tautologi atau tidak. Kita buktikan dulu. Ingat, ini tadi premis 1 adalah P implikasi Q, premis 2 adalah negasi Q. Kita hubungkan premis 1 dan premis 2 itu dengan konjungsi. Ya, di sini ditampilkan di kolom ini ya. Kemudian yang berikutnya supaya kita buktikan dia tautologi, ini dihubungkan P implikasi Q konjungsi negasi Q implikasi negasi P. Itu terletak pada kolom terakhir. Nah, adik-adik lihat di sini butuh pernyataan P, pernyataan Q saja ya. Jadi hanya ada 2 pernyataan, maka kemungkinannya adalah 2 × 2, 4 ya, 4 kemungkinan. Jadi di sini maka hanya terdiri dari 4 baris saja. Ya. Kemudian kita cari, kita butuh negasi P, negasi Q ya, berarti kita butuh kolom negasi P, negasi Q. Kita cari dulu. P-nya urutannya adalah BBSS, untuk Q-nya adalah BSBS. Nah, kita cari dulu negasi P. Negasi P itu adalah kebalikan dari yang P ya. Kalau P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Kalau P-nya salah, maka negasi P-nya benar. Begitu ya. Kemudian kita cari yang Q nih. Yang Q. Yang Q itu adalah BSBS. Nah, negasi Q-nya kebalikannya ya. Negasi B-nya adalah S, negasi S adalah B, dan seterusnya. Kemudian kita cari butuh apa lagi? Butuh implikasi ya, implikasi PQ. Oke, implikasi PQ. Perhatikan ini PQ. Implikasi itu bernilai salah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Kita cari mana yang BS. Oh, ternyata di baris kedua. Yang lain dia bernilai benar. Nah, kemudian antara premis 1 dan premis 2 itu dihubungkan dengan konjungsi. Premis 1 dan premis 2 dihubungkan dengan konjungsi ya. Berarti di kolom ini dan kolom ini. Kolom ke-5 dan kolom ke-4. Nah, konjungsi. Konjungsi itu benar jika keduanya benar. Ada nggak yang BB? Kita lihat nih. Oh, ada, ternyata di baris ke-4 itu B. Yang lain dia salah. Kenapa? Karena dia mengandung salah di salah satu pernyataannya. Dan terakhir, kita hubungkan kolom yang ini ya, kolom yang P implikasi Q konjungsi negasi P, kita hubungkan dengan implikasi dengan negasi P. Diimplikasikan dengan konklusinya. Kita lihat. Kok implikasi itu apa? Implikasi itu kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka nilainya salah. Apakah ada yang BS? Kita lihat. Ini sebagai pernyataan pertama ya, ini pernyataan kedua. Apakah ada yang BS? Oh, ternyata tidak ada yang BS ya. Sehingga kita bisa simpulkan pada kolom terakhir ini dia bernilai tautologi. Sehingga modus tollens itu adalah sebuah pernyataan yang sahih. Karena setelah kita buktikan hasilnya adalah tautologi. Terakhir kita bahas tentang silogisme. Simbol silogisme, maaf ya, ini harusnya kata-katanya adalah silogisme ya. Jadi silogisme itu adalah P
P implikasi Q, premis 2 adalah Q implikasi R, maka konklusinya adalah P implikasi R. Adik-adik lihat contohnya, jika Rudi rajin belajar, maka Rudi mendapat nilai bagus. Premis 2, jika Rudi mendapat nilai bagus, maka Rudi mendapat hadiah. Kesimpulannya apa? Lihat ini sama-sama di Q ya. Q-nya sama kan? Jadi ibaratnya Q-nya sama, kita tinggal P implikasi R begitu saja. Sehingga pernyataan P-nya adalah Rudi rajin belajar, Q-nya adalah Rudi mendapat nilai bagus. Di sini Q-nya Rudi mendapat nilai bagus, R-nya adalah Rudi mendapat hadiah. Sehingga P implikasi R berarti jika Rudi rajin belajar, maka Rudi mendapat hadiah. Itu tentang silogisme. Mohon maaf, judul yang di atas ini harusnya silogisme ya. Kita buktikan apakah silogisme merupakan tautologi. Adik-adik lihat pada pernyataan majemuknya ada P, ada Q, ada R. Jadi ada 3 pernyataan ya. Sehingga kenapa kok jumlah barisnya beda dengan yang tadi? Karena ada 3 pernyataan. Sehingga 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Berarti ada 8 kemungkinan yang terjadi. Di sini pada pernyataan P adalah benarnya 4 salahnya 4, pada pernyataan Q benarnya 2 salah 2, pada pernyataan R tinggal BS dan seterusnya. Kita cari dulu yang P implikasi Q ya adik-adik ya. P implikasi Q berarti dari kolom 1 dan kolom 2. Adik-adik lihat apakah ada yang BS? Oh ada, ternyata pada baris ketiga dan baris keempat. Baris ketiga dan baris keempat. Ini nilainya salah. Yang lain dia bernilai benar. Nggak ada kan yang BS lagi, pernyataan pertama B, pernyataan kedua S kan tidak ada. Oke. Itu adalah P implikasi Q. Sekarang Q implikasi R. Kita cari. Berarti antara kolom 2 dan kolom ketiga nih. Nah, apakah ada yang BS? Sekali lagi. Oh, ini BS ada di baris kedua ya. Kemudian apakah ada lagi yang BS? Oh, ada lagi di sini nih. Berarti di sini S ya. Yang lain dia bernilai benar. Dan kemudian kita cari P implikasi R. Berarti antara kolom pertama dan kolom ketiga. Apakah ada yang BS? Oh, ternyata ada pada baris kedua sama baris keempat. Ya, baris kedua S, R, baris keempat juga S. Yang lain nggak ada lagi kan yang BS, berarti dia bernilai benar. Dan terakhir, ulangi, yang berikutnya adalah kita hubungkan ya antara premis 1 dan premis 2, kita hubungkan dengan konjungsi. Berarti P implikasi Q, konjungsi Q implikasi R. Ulangi, konjungsi Q implikasi R. Oke, konjungsi itu benar jika keduanya benar. Apakah ada yang BB? Ada ternyata pada baris pertama dan baris yang ini ya. Baris keberapa ini? Baris kelima. Baris kelima ada lagi ternyata baris terakhir BB dan ini baris ini BB ya. Ini BB, kemudian BB dia B, BB dia B, BB dia B ya. Pada yang ini juga BB dia B. Yang lain dia S. Terakhir kita implikasikan dengan P implikasi R. Jadi kolom ini kita implikasikan dengan P implikasi R. Implikasi pertama, pernyataan pertama benar, kedua salah, maka nilainya adalah salah. Apakah ada yang BS? Ya, ini pernyataan pertama ya. Ya, ini pernyataan kedua. Apakah ada yang BS? Adik-adik perhatikan baik-baik. Oh, ternyata tidak ada yang BS, sehingga pernyataannya adalah benar semua atau tautologi. Jadi terbukti di sini silogisme adalah merupakan tautologi karena sehingga kita bisa anggap silogisme adalah pengambilan kesimpulan yang sahih. Sampai sini pembahasan kita coba review ulang ya. Untuk modus ponens, premis 1 P implikasi Q, premis 2 P, maka konklusinya adalah Q. Begitu juga untuk yang tolens, P implikasi Q, negasi Q, konklusinya negasi P. Terakhir, silogisme P implikasi Q, Q implikasi R, konklusinya P implikasi R. Apapun yang dilakukan seseorang itu hendaknya mendapat manfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share jika kamu suka. Matematika itu asik, jangan patah semangat untuk belajar. Oke, dadah. Assalamualaikum.